Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat video di YouTube mengenai surat keterangan ahli waris, persyaratan dan SOP atau standar operasional prosedur di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, saya sudah membikinkan undangan pada para undangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 jam 9 sampai dengan selesai di Jalan Sukaluyu, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Kota Bandung, depan SMA 26 Bandung, dengan peserta dari Lurah Sekecamatan Batu Nunggal, Kasih Pemerintahan Kelurahan Sekecamatan Batu Nunggal, Staf Pemerintahan Sekecamatan Batu Nunggal, IT Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Batu Nunggal. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Adapun sebagai ini kami laksanakan itu dekat dengan kolam ikan. Jadi setelah acara kita makan siang, kemudian siangnya kita mancing ikan. Nah, ini ada beberapa kesaksian yang sudah ini dari Pak Agus dari Kasih Pemerintahan Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batu Nunggal. Saya Agus Mulyana, unit kerja Kelurahan Kebon Gedang, jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Alhamdulillah pada hari ini kami telah melaksanakan rapat koordinasi mengenai Perwal nomor 470 KEP 1385 PEM tahun 2018, yaitu mengenai penetapan SOP pencatatan surat keterangan ahli waris di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Pada hari ini pula terdapat kesepakatan dengan Bapak Kasih PEM Kecamatan dan Bapak Camat mengenai hal yang ditentukan dalam surat keterangan ahli waris. Demikian sebutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada dari lurah. Ini dari lurah Kelurahan Cibangkong. Aduh, muter. Lah, terhalau. Hei, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Kasih PEM Kecamatan bahwa telah melaksanakan pembinaan mengenai pelayanan, terutama dalam surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk Kecamatan Batu Nunggal selalu berusaha untuk berinovasi untuk memudahkan sehingga kebutuhannya untuk baik itu untuk kelurahan dan kecamatan tidak bolak-balik gitu ya, nggak ada suka ada kekurangan itu kekurangan ini, karena mungkin informasi dari RT dan RW kurang jelas. Kita dalam sosialisasi ini mudah-mudahan ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memudahkan bagi masyarakat. Terima kasih. Harapan Pak? Harapannya ke depan
pelayanan di kelurahan atau di kecamatan, karena ini zamannya IT, untuk dapat mempergunakan IT gitu ya. Bagaimana karena teknologi semakin cepat, selalu membutuhkan kecepatan juga gitu untuk penanganannya, sehingga SDM-nya harus selalu dibina dan diberdayakan. Terima kasih Pak. Nama apa nama? Nama saya Asep Sofiante, saya sebagai Lurah Cipangkok, Kecamatan Batu Nunggal. Terima kasih. Ya. Kemudian ini dari 3. kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Hidayat, Kasipem Kelurahan Baru. Kami telah mengadakan acara pembinaan aparatur pemerintahan oleh kecamatan mengenai Perwal 470 tahun 2018 mengenai surat keterangan ahli waris. Dalam kesempatan ini kami telah memahami apa yang telah diterangkan oleh Bapak Kasipem Kecamatan Bapak Agus, bahwa semua tentang keterangan ahli waris sudah sepakat untuk mengikuti apa yang sudah kita bahas. Maka dari itu kita sepakat terus untuk melaksanakan. Harapan saya ke depannya supaya tidak akan ada lagi permasalahan di ahli waris tersebut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kenalkan diri, nama saya Suherman sebagai Kasih Pemerintahan Kelurahan Guru. Di mana dalam hal ini terkait hasil rapat dari pembinaan tingkat ASN sebagai aparatur pemerintahan. Di samping itu memang melaksanakannya di alam terbuka sambil berrekreasi gitulah, yang tentunya ini menjadikan suatu kekreatifan sebagai Kasih Pemerintahan mengadakan sosialisasi terkait SKW. Apa itu SKW? SKW adalah surat keterangan ahli waris. Dalam hal ini tadi hasil untuk persamaan persepsi bahwa kepengurusan SKW kaitannya dengan permasalahan di daerah, yang utamanya di data kependudukan sebagai ahli waris yang akan diusulkan sebagai surat pernyataan ahli waris yang diitukan sama pemohon. Terkait perbedaan nama, tadi dijelaskan oleh Kasipem Kecamatan ada solusi terkait perbedaan nama tersebut. Yang pertama, kalau terkait perbedaan nama satu huruf bisa dilaksanakan dibetulkan melalui Dukcapil. Tapi terkait kalau perbedaannya satu karakter, contoh Paulus Irawan, itu kan perbedaannya satu karakter ya, Paulus. Sedangkan di surat perkawinan tertulis Paulus Irawan, dan di surat kematian Paulus Irawan. Yang menjadi kendala di KTP sama kakak tertulis Irawan. Nah, untuk itu permasalahan udah tadi dikasih masukan sama dari Kasipem Kecamatan. Perbedaan tersebut kemungkinan melalui pengurusannya melalui pengadilan dulu untuk disamakan dulu itunya perbedaan nama tersebut. Demikian yang kami laksanakan terkait SKW rapat yang diadakan oleh aparatur
ASN Kecamatan Batu Nunggal, terutama oleh para kasih pemerintahan yang ada di kelurahan-kelurahan. Harapan kami mudah-mudahan ke depan bisa diadakan rapat kembali terkait penyelesaian permasalahan-permasalahan yang senantiasa menjadi kendala di lapangan, terutama di bidang kependudukan ataupun apa yang diasumsikannya dengan tupoksi ya dikasih pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini dari Kelurahan Kebonwaru. Warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Sari Taufik Hidayat dari Kelurahan Kacapiring. Mengutarakan hasil rapat, hasil diskusi saya di daerah Cibiru mengenai surat-surat kematian. Sangat riskan sekali dengan pelaturannya maupun cara untuk membereskan masalah itu. Dan dari itu saya mengadakan rapat ini dengan Pak Kasih pemerintahan di kecamatan. Sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk menambah ilmu saya di dalam mengurus surat-surat khususnya hak ahli waris. Demikian dari saya dari Kasih Kelurahan Kacapiring. Harapannya Pak? Harapan saya, alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Kasih Kacapiring sudah melaksanakan pembinaan dalam rangka surat-surat tentang kebutuhan masyarakat di kelurahan. Alhamdulillah sekali terasa manfaatnya bagi saya, khususnya sebagai kasih pemerintahan untuk menindaklanjuti selanjutnya cara kerja saya di lapangan. Harapan saya untuk selanjutnya lagi teruskan perjuangan Pak Kasih pemerintahan melaksanakan rapat-rapat seperti ini supaya cepat masuk ilmunya dengan santai di lokasi yang bebas gitu, nggak di ruangan. Kalau di ruangan kadangkala ngantuk. Demikian, terima kasih. Itulah beberapa wawancara saya dengan para kasipem, beberapa kasipem dan lurah. Nah, sebetulnya ini ada satu lagi foto mengenai ini foto kegiatannya. Saya sendiri memimpin rapat, kemudian juga dengan para kasipem, ini petugas IT, ini ada para kasih dan lurah juga sama. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillah Pak Camat juga menyempatkan diri untuk memberikan sambutan pada acara ini. Pak Camat memberikan sambutan. Nah, setelah rapat kita melaksanakan ramah tamah makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita tarik garis besar,
Jadi dapat kita sampaikan secara garis besar bahwa surat keterangan ahli waris itu dikeluarkan sebenarnya harus dari pengadilan agama. Namun karena begitu banyaknya permintaan warga yang memohon, akhirnya bisa dilaksanakan di kewilayahan. Apabila di kewilayahan secara administrasi ya tidak terpenuhi, baru dilaksanakan di pengadilan agama. Karena kesaksiannya disumpah memakai kitab suci Al-Quran, sedangkan di kewilayahan tidak bisa melaksanakan sumpah tersebut. Kemudian tujuan surat keterangan ahli waris: 1. Untuk memindahtangankan baik hak maupun kewajiban dari yang meninggal ke para ahli waris sesuai garis keturunan. Makanya di dalam permohonan tersebut itu ada silsilah waris, silsilah garis keturunan, silsilah waris baik anak maupun bapak gitu. Kemudian yang kedua, surat keterangan waris hanya menentukan subjek dasar penguasaan hak dan kewajibannya, namun objeknya tidak mengatur pembagiannya. Yang ketiga, untuk penutupan buku rekening almarhum, melunasi hutang almarhum, mengklaim asuransi, klaim harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, kepunyaan almarhum atau pewaris. Kesimpulan, persyaratan surat keterangan ahli waris itu bisa disimpulkan terdiri dari: 1. Pewaris atau yang meninggal, fotokopi dari KTP, KK, kartu keluarga ini, surat nikah, surat kematian dari kelurahan atau akte kematian. Yang kedua, ahli waris, ini para ahli warisnya ya, fotokopi dari KTP, KK, surat nikah kalau yang sudah menikah, akte kelahiran atau ijazah. Yang ketiga, persyaratan yang sudah barcode dan atau KTP elektronik tidak usah dilegalisir. Jadi ini semua harus dilegalisir persyaratannya. Dan yang keempat, KTP, KK, akte kematian akan dilegalisir di Disdukcapil dan surat nikah dilegalisir di KUA. 5. Tidak bisa dilegalisir di pos dan giro, karena di pos dan giro itu bukan dilegalisir tapi lejes. 6. Pengecekan kesesuaian atau kesamaan data. Nah, ini diperiksa di kelurahan dan di kecamatan. Ini juga sama, nomor 7, pengecekan status perkawinan. Harus ada status perkawinannya, apakah duda atau perjaka atau janda ataupun perawan. Terakhir, apabila tidak bisa dipenuhi persyaratan di atas, maka akan dilimpahkan ke pengadilan agama. Demikian dapat kami sampaikan mengenai persyaratan daripada surat keterangan ahli waris. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang dapat dimengerti dan bisa memberikan penerangan dari yang gelap menjadi terang, semuanya jelas. Demikian, apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.